Sarwo Edi Wibowo. Ia adalah termasuk prajurit yang memulai karir militernya sejak usia belia. Pada usia 15 tahun, di tengah deru pendudukan Jepang, ia nekat mendaftar menjadi prajurit Heiho. Ayah dari Ani Yudhoyono ini lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayah dan ibunya berdarah bangsawan dan juga pejuang. Sang ibu misalnya, ia adalah keturunan bangsawan yang menjadi laskar pasukan Pangeran Diponegoro. Sarwo Edi berkawan dekat dengan Ahmad Yani. Keduanya sama-sama berasal dari Purworejo. Tak ayal ketika Ahmad Yani terbunuh pada G30 SPKI 1965, Sarwo Edi begitu terpukul. Saat Perang Kemerdekaan, Ahmad Yani yang mengajak Sarwo Edi bergabung ke Batalion 3 Badan Keamanan Rakyat. Pada tahun 1952, ia menjadi Komandan Kompi Bantuan Diponegoro. Lalu naik menjadi Komandan 439 TT4 Diponegoro di tahun 1955. Kemudian ia menjadi Komandan Resimen Taruna Akademi Militer Nasional. Bahkan karirnya terus melesat menjadi Kepala Staf RPKAD. RPKAD adalah cikal bakal Kopassus. Akhirnya ia diangkat menjadi Komandan RPKAD pada tahun 64 hingga 67. Karir Sarwo Edi memang cepat melesat. Pada 1963 dia dikirim ke Australia. Baru 2 bulan menjalani pelatihan staf, ia bersitegang dengan staf sekolah gara-gara urusan steak yang dimasak setengah mentah. Siapa sangka Sarwo marah dan membanting piring lalu masuk ke kamar. 2 hari dia mogok kuliah. Insiden itu memaksa komandan pelatihan meminta maaf. Rangkaian peristiwa sepanjang 1965, 66 hingga pembubaran PKI memang melambungkan nama Sarwo Edi. Sarwo Edi memang terlibat dalam penumpasan Partai Komunis Indonesia. Ia sempat dinilai terlalu keras menyudutkan barisan pendukung Soekarno. Akibatnya, dia disingkirkan ke Medan, Sumatera Utara, lalu ke Papua. Jabatan militer terakhirnya adalah Gubernur Akmil di Magelang. Tapi di semua pos itu, Sarwo Edi tetap bersinar. Sosoknya lantang. Ia keras dan tanpa kompromi. Pada 9 November 1989, Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo tutup usia. Bagi banyak orang, Pertua Susilo Bambang Yudhoyono itu akan dikenang sebagai Komandan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat. Sarwo Edi berjasa menggerakkan pasukan khusus Angkatan Darat, berbulan-bulan menangkap aktivis PKI, simpatisan PKI. Ia pula yang melatih pemuda Nahdlatul Ulama menjadi ujung tombak operasi besar melumpuhkan basis-basis PKI. Menjelang akhir hayatnya, Sarwo Edi tersisih dari lingkaran kekuasaan. Oleh Soeharto, ia diberi jabatan terakhir di pemerintahan sebagai Kepala BP7. Sempat menjadi anggota DPR, Sarwo Edi akhirnya memilih mundur. Sampai melepas tongkat komando dan seragam militer, dia tak pernah menggapai pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat yang ia idam-idamkan.